Perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk barang ataupun jasa yang dibeli. Namun, pada kenyataannya saat ini, konsumen seakan-akan dianaktirikan oleh para produsen. Dalam beberapa kasus, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkat yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Contohnya ialah makanan-makanan kadaluarsa yang sangat berbahaya yang dapat berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya dapat menyebabkan keracunan. Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2. 3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1. Konsumen. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dari sini kita dapat menemukan syarat-syarat untuk disebut konsumen, yaitu 1. Pemakai barang dan jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma. 2. Pemakaian barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Ketiga, tidak untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban konsumen. Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni 1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir. Yang kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. Contoh, hak untuk memberi suara dalam pemilu. 3. Hak yang dilahirkan dari hubungan kontraktual. Dan ada beberapa hak-hak lain, yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Kedua, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketiga, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang keenam,
hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 yaitu: pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. D. Mengikuti prosedur upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan pasal 1/3 UU PK adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha dalam pasal 6. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha adalah: A. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Monopoli dan anti-monopoli. Undang-undang anti-monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar karena dengan posisi dominan maka mereka dapat menggunakan kekuasaan bagi berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Dan dengan lahirnya undang-undang anti monopoli, maka ada koridor-koridor hukum untuk mengatur ketika persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha. Dikatakan sebagai monopoli karena memiliki suatu keadaan di mana terdapat ciri-ciri sebagai berikut.